Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Subagia, NIM 19087138 dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem komputer atau sistem yang ada pada perangkat lunak atau perangkat keras pada komputer. Sistem komputer. Sistem komputer definisinya yaitu adalah suatu kesatuan elemen yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu kelompok dalam melaksanakan suatu tujuan pokok yang ditargetkan. Sistem komputer adalah elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah untuk mengolah data jadi informasi. Klasifikasi komputer. Klasifikasi komputer ini dibagi dalam beberapa klasifikasi, yaitu berdasarkan jenis data yang diolah, kemampuan komputer, ukuran fisik, dan bidang masalah. Klasifikasi komputer 1 yaitu berdasarkan jenis data yang diolah. Atau terbagi 3, berdasarkan jenis data yang diolah terbagi 3, yaitu ada komputer analog atau analog komputer yang digunakan untuk mengolah data kualitatif. Yang kedua, komputer digital atau digital komputer digunakan untuk mengolah data kuantitatif. Yang ketiga, yaitu komputer hybrid, yaitu hybrid komputer, kombinasi komputer analog dan komputer digital atau gabungan antara komputer analog dan komputer digital. Yang kedua, klasifikasi komputer. Yang kedua, berdasarkan kemampuan komputer, yaitu ada komputer small scale komputer, medium scale komputer, dan large scale komputer. Itu menurut kemampuan atau ukurannya. Berdasarkan fisik komputer, yaitu ada komputer mini, yaitu mini komputer. Yang selanjutnya ada komputer mikro atau mikrokomputer. Klasifikasi komputer yang ketiga yaitu berdasarkan bidang masalah. Yang pertama yaitu berdasarkan special purpose komputer. Yang kedua berdasarkan general purpose komputer. Konfigurasi komputer. Komputer terbagi menjadi 3 bagian, yaitu hardware atau perangkat keras, software perangkat lunak, dan brainware perangkat pikir. Hardware yaitu peralatan dalam bentuk fisik yang menjelaskan sistem komputer. Yang kedua, software atau perangkat lunak yaitu rangkaian prosedur dan dokumentasi program yang berfungsi menyelesaikan masalah yang dikehendaki. Yang ketiga, brainware atau perangkat pikir, orang yang menggunakan komputer atau orang yang menjalankan komputer tersebut. Konfigurasi hardware yaitu hardware terdiri dari input device, process device, dan output device. Yang mana yaitu dari input menjadi proses dan proses menjadi output. Sedangkan proses memiliki jalan yang lain yaitu terdiri dari konversi dan biner. Biner pun kembali ke konversi dan kembali lagi ke proses dan langsung ke output. Konfigurasi hardware 1 yaitu dari peripheral device yang terbagi menjadi 2 yaitu input device dan output device. Dan selanjutnya menjadi proses device. Proses device mengoper ke memori dan terdiri dari RAM dan ROM dan mengacu kepada ALU dan CU. Sebaliknya juga output device seperti itu juga. Yang terdiri dari input device yaitu keyboard, mouse, joystick, like pen, dan lain-lain. Yang terdiri dari output device
yaitu monitor, printer, plotter, dan lain-lain. Konfigurasi hardware yang kedua yaitu keterangan gambar. CU itu control unit digunakan untuk mengatur dan menjalankan instruksi dalam urutan yang telah ditetapkan. ALU yaitu Arithmetic and Logic Unit, bagian perangkat keras yang berhubungan langsung dengan perhitungan aritmatik. RAM, Random Access Memory atau memori yang membaca dan menulis. ROM yaitu Read Only Memory, memori yang dapat membaca saja. Jenis-jenis RAM. RAM terbagi menjadi 4 yaitu SRAM, Static RAM, DRAM, Dynamic RAM, dan NVRAM, VRAM, Ferroelectric RAM. Jenis-jenis ROM. ROM terbagi menjadi 3 yaitu PROM, Programmable ROM, EPROM, Erasable ROM, dan yang ketiga EROM atau Electrically Erasable Programmable ROM. Control unit merupakan salah satu bagian dari sebuah CPU yang berfungsi untuk mengontrol dari data yang diinstruksi. Program register instruction dan program counter. Konfigurasi hardware 5 yaitu Arithmetic and Logic Unit yang terdiri dari stronger reges, adder, dan accumulator. Memori CU, LU dihubungkan oleh bus atau bus dibedakan menjadi 3 fungsi yaitu control bus, address bus, dan data bus. Konfigurasi software. Klasifikasi software terbagi menjadi sistem operasi atau operating software yang berarti perangkat lunak yang dihubungkan dengan pelaksanaan program koordinasi dan aktivitas sistem komputer. Yang selanjutnya bahasa program. Bahasa komputer yang digunakan untuk memulai instruksi program untuk melakukan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh program. Yang ketiga itu program paket. Program komputer yang disediakan siap digunakan atau disebut juga program siap pakai. Yang selanjutnya sistem operasi operating system. Fungsi dasarnya yaitu menjadwalkan tugas, mengelola sumber daya perangkat lunak dan perangkat keras, menjaga keamanan sistem, memungkinkan pembagian sumber daya untuk beberapa pemakaian. Dan yang kelima, menyimpan catatan pemakaian. Yang keenam, menangani interpret. Konversi software 2 yaitu menurut bahasa dan pemrograman. Adapun bahasa pemrograman yang dikenal saat ini yaitu bahasa tingkat rendah atau low level. Contohnya bahasa mesin dan bahasa rakitan. Yang kedua bahasa tingkat menengah atau middle level language. Contohnya bahasa C. Yang ketiga bahasa tingkat tinggi high level language. Contoh basic, COBOL, Pascal, dan lain-lain. Konfigurasi software 3 yaitu program paket 3 yaitu program komputer yang siap digunakan atau disebut juga program siap pakai. Program paket digunakan untuk aplikasi bisnis secara umum, aplikasi khusus di bidang industri, aplikasi untuk meningkatkan kontribusi organisasi atau perusahaan, dan aplikasi untuk produktivitas perorangan. Contoh Lotus 123, DBase, dan WordStar. Konfigurasi brainware. Brainware dikelompok menjadi 3 yaitu operator, programmer, dan sistem analisis. Instalasi komputer terdiri dari input, sensor, kamera, modem video,
entertain, dan output device yang mengacu pada CPU atau proses device. Peralatan sistem komputer. Peralatan input, keyboard. Peralatan input terdiri dari keyboard, mouse, joystick, scanner, light pen, dan trackball, touchscreen, magnetic link, character reader, atau MISDR. Yang selanjutnya, optical character reader, optical mark recognition, OMR reader, dan lain-lain. Output yang keduanya, yaitu monitor, printer and plotter, proyektor, dan micro. Output atau output, text drive, tampak tape drive, modem, Ethernet, hub, switch, print server. Input output card, CII card, terminal, CD-ROM, CD-read and writer, DVD-ROM, DVD-read and writer. Peralatan sistem komputer yang selanjutnya yaitu peralatan proses CPU. Mainboard yang terdiri dari mainboard, I/O card, CSC11 card, VGA, prosesor, RAM, dan satu daya. Media yang kelima, media penyimpan data, yaitu floppy disk, hard disk, tape, CD, DVD, dan flash disk. Monitor dapat dibagi menjadi beberapa sudut pandang, yaitu dari sudut pandang tampilan atau ephemeral display, dan dynamic display. Yang kedua, dari sudut pandang warna, monochrome display dan color display. Printer dan plotter. Alat yang digunakan untuk mencetak grafik, gambar, dan data yang lain pada selembar kertas. Printer terbagi menjadi 3 jenis, yaitu impact printer atau printer ketuk. Yang kedua, Nominapack printer, printer tanpa ketuk. Dan yang ketiga, thermal printer. Perkembangan komputer. Yang pertama, perkembangan hardware. Kemajuan teknologi yang dibuat manusia telah mengubah bentuk dan pun GSI komputer dalam beberapa generasi, yaitu generasi pertama pada tahun 1946 sampai 1959. Mesin sangat sederhana dan kompleks. Ciri-cirinya, ukuran fisik besar, kecepatan proses lambat, dan cepat panas. Membentuk listrik besar, menggunakan tabung hampa udara, dan memorinya menggunakan force track. Mesin menggunakan bahasa mesin dan menggunakan konsep strong program. Generasi kedua pada tahun 1959 dan sampai 1965 dibuat untuk menyempurnakan bentuk dari komputer pertama. Ciri-cirinya itu komponen telah menggunakan transistor, ukuran fisik lebih kecil, prosesnya lebih cepat, tidak cepat panas, lebih hemat listrik, memori yang digunakan lebih besar, menggunakan bahasa tingkat tinggi. Yang ketiga, pada tahun 1965 atau sampai 1970. Pada generasi ini penyimpanan memorinya lebih besar dan diletakkan di luar. Ciri-cirinya, komponen telah menggunakan IC, kecepatan prosesnya lebih cepat, membutuhkan listrik lebih hemat, memorinya lebih besar dan menyimpan sampai ribuan karakter. Menggunakan penyimpanan luar, dapat digunakan untuk multiprocessing dan multiprogramming, telah dibuat oleh input-output. Generasi keempatnya dibuat pada tahun 1970 sampai 1985. Dibuat dengan menggunakan beberapa IC yang dipadatkan. Ciri-cirinya telah menggunakan LSI, dan yang kedua, LSI dikembangkan menjadi VLSI. Dan yang ketiga, chip yang digunakan telah membentuk segi 4. Berdasarkan kalau perkembangan komputer yang kelima, yaitu perkembangan software.
generasi pertama. Program yang digunakan menjalankan komputer mesin menggunakan bahasa mesin. Bahasa generasi kedua, selain bahasa mesin, masih ada bahasa rakitan yang biasanya dikenal bahasa generasi kedua. Yang ketiga, bahasa generasi ketiga. Karena pada bahasa generasi kedua masih menimbulkan kesulitan, maka dibutuhkan bahasa tingkat tinggi, seperti COBOL, Pascal, dan BASIC. Yang keempat, bahasa generasi keempat, pembuatan bahasa generasi keempat ditunjukkan untuk memudahkan pengguna pada proses pengambilan keputusan. Yang kelima, bahasa generasi kelima. Bahasa generasi kelima adalah bahasa pemrograman yang digunakan pada expert dan sistem. Expert system dibuat untuk memudahkan seseorang programmer dalam membuat sebuah program, seperti layaknya seorang pakar sistem. Komponen sistem komputer, yaitu terdiri unit pemrosesan CPU, main memory, perangkat masuk dan keluar, dan intercom antar komponen. CPU, unit pemrosesan mengendalikan operasi komputer dalam melakukan fungsi pemrosesan data. Berfungsi dalam mengendalikan operasi komputer dalam pemrosesan data, menghitung operasi logistik, dan mengeksekusi. Itu yang ketiga, main memory. Main memory berfungsi menyimpan volatile. Yang kedua, memori dibagi menjadi dua, yaitu main memory dan secondary memory. Perangkat masuk atau perangkat keluar. Perangkat masuk dan keluar berfungsi memindahkan data antara komputer dan lingkungan eksternal. Yang kedua, perangkat ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu perangkat masukan, perangkat keluar, dan perangkat pengendalian. Interkoneksi antar komponen, yaitu struktur dan mekanisme yang menghubungkan antara pemrosesan, main memori, dan perangkat masuk dan keluarnya. Organisasi sistem komputer, yaitu board penyimpanan data, registrasi dan cecah memori, random accessory memory, dan memori ekstensi, memori akses. Hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang perangkat lunak pada komputer atau pada sistem komputer. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.